Di puncak Gunung Hengsan, terdapat sebuah kuil kecil tanpa plakat bertuliskan emas. Di luar kuil terdapat pohon cemara tua yang menjulang tinggi, hijau dan kuno. Bagian dalam dan luar kuil kecil itu terang benderang dengan lentera-lentera. Di luar kuil, ada puluhan pria dan wanita yang tampak seperti pembantu dan dayang. Mereka berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang, saling berbisik. Di dalam kuil, ada 5 atau 6 pria yang sedang minum anggur. Usia mereka berkisar antara 20 hingga 40 tahun. Mereka minum sampai wajah mereka memerah dan tawa mereka keras dan jelas. Guci-guci anggur yang belum dibuka berserakan di tanah. Orang-orang ini seharusnya berasal dari keluarga pemilik tanah yang baik. Mereka berbicara dengan baik, mengkritik situasi politik saat ini, dan bermanuver dengan bebas. Selama waktu itu, ada beberapa pria yang minum sepuasnya. Mereka hanya menelanjangi dada dan perut mereka, mengangkat cangkir anggur mereka tinggi-tinggi, dan menoleh untuk melihat patung tanah liat Dewi King di kuil. Dia tertawa keras dan berkata, "Aku tidak peduli apakah kamu seorang abadi atau hantu, aku tidak takut. Selama kamu berani mengungkapkan tubuh aslimu, aku berani mengundangmu untuk minum anggur bersama." Haha, Dewi King, jika kau benar-benar bersedia berjalan di altar malam ini, itu pasti akan menjadi cerita yang bagus saat disebar. Dupa akan semakin melimpah. Aku akan minum terlebih dahulu untuk menunjukkan rasa hormatku. Lelaki yang bawa alkohol itu cegukan dan gemetar. Ia mengangkat kepalanya dan meneguk seteguk anggur. Lebih dari setengahnya tumpah ke tubuhnya dan tanah. Teman-temannya di sekitarnya terus menggodanya, dan dengan bantuan anggur dan nafsu, bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka akan dapat memeluk patung Dewi King ini dan tidur dengannya malam ini. Hanya dengan begitu mereka akan dapat berbagi mimpi dengan dewa tersebut. Hanya dengan begitu ini akan menjadi kisah yang benar-benar indah. Kata-kata yang tidak sopan ini malah mengundang tawa yang lebih gembira. Sebuah desahan datang dari kuil kecil itu, begitu sunyi hingga tak terdengar. Angin sepoi-sepoi bertiup. Semua orang minum anggur sehingga mereka tidak menyadari sesuatu yang aneh. Di tengah perjalanan menuju puncak gunung, Chen Pingan yang sedang berlatih tungku pedang, tergerak hatinya. Ia menundukkan kepalanya dan melihat seseorang di tanah sambil membawa ranting pohon. Itu adalah sisa-sisa keluarga Lu yang bernama Xie Xie. Chen Pingan hendak meninggalkan dahan pohon itu ketika dia melihat gadis muda itu mengangkat kepalanya dan tersenyum manis. Dia menggoyangkan dahan pohon itu dan berkata dengan suara yang alami dan lembut, "Kamu tidak perlu turun. Kita bisa mengobrol di sini." Gadis itu mulai berlari cepat. Dengan ketukan jari kakinya, dia melompat tinggi ke udara. Setelah menginjak pohon besar, dia melompat mundur dan menginjak pohon lain. Dia mengulangi proses ini berulang kali, dan tubuhnya terus tumbuh. Setelah beberapa langkah, dia tiba di cabang pohon besar tempat Chen Pingan berdiri. Sekilas, orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang seniman bela diri. Xie Xie duduk menyamping di dahan pohon dan mengayunkan kakinya. Ia tersenyum dan berkata, "Kamu adalah seorang seniman bela diri dan aku adalah seorang prajurit pemurni Qi. Kita tidak sama." Di mata para kultivator Qi yang arogan, orang-orang yang berlatih bela diri adalah mereka yang tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Alasan mengapa mereka berlatih bela diri adalah karena mereka tidak punya pilihan selain puas dengan yang terbaik kedua. Karena bela diri Anda terbagi dalam 9 alam, Anda juga diejek sebagai 9 aliran bawah. Agak mirip dengan para kultivator yang menganggap diri mereka sebagai aliran jernih sementara seniman bela diri dianggap sebagai pejabat rendahan. Pada akhirnya, kedua belah pihak saling membenci dan menganggap satu sama lain sebagai sesuatu yang tidak enak dipandang. Chen Pingan bertanya, "Nona Xie, mengapa Anda ingin menceritakan semua ini kepada saya?" Dia meletakkan cabang pohon itu secara horizontal di pangkuannya dan langsung ke pokok permasalahan. Cui Dongsan mungkin benar-benar kehabisan akal. Dia menemukan sebuah kuil kecil dan membakar dupa secara acak. Dia menemuiku secara pribadi dan berkata bahwa selama aku dapat membantunya mengucapkan beberapa patah kata yang bagus di hadapanmu, bahkan jika kamu masih menolak untuk menerimanya sebagai muridmu, dia akan memberiku sebuah harta karun. Tentu saja, aku menginginkan pedang terbangnya yang tak bertuan, tetapi Cui Dongsan menolaknya. Ia hanya setuju untuk memberiku seruling bambu setelah masalah ini selesai. Ia menunjukkan padaku bentuk seruling itu. Itu adalah seruling serangga ikan yang sesungguhnya. Itu dulunya adalah harta karun rahasia dinasti Lu. Itu adalah salah satu tanda awal sekte gunung yang membentuk aliansi dengan kaisar pendiri dinasti Lu. Saya seorang wanita, tentu saja saya menyukai semua hal yang indah dan menarik perhatian di dunia. Saat seseorang menyela, Chen Pingan berhenti berlatih kuda-kuda.
Dia duduk tegak di dahan pohon seperti wanita itu dan menatapnya. Nona Xie, silakan lanjutkan. Saya mendengarkan. Xie tersenyum dan berkata, aku sudah selesai. Sebelumnya, ketika saya berbicara tentang perbedaan antara seniman bela diri murni dan kultivator gunung, saya hanya takut akan terjadi keheningan yang canggung. Saya ingin melempar batu bata untuk menarik batu giok. Sejujurnya, Cui Dongsan telah berulang kali menabrak dinding dan membenturkan hidungnya ke sisi Anda. Saya biasanya merasa sangat puas ketika saya menatapnya dengan dingin. Namun, ketika giliran saya untuk berbicara dengan Anda, saya sakit kepala. Saya takut Anda tidak akan mendengarkan saya dan menolak saya. Kemudian, seruling serangga ikan yang akan berada di tangan saya akan menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Chen Pingan mengangguk dan berkata, jika Cui Dongsan bertanya, saya akan membuktikan bahwa Nona Xie telah memohon untuknya. Jika memungkinkan, bisakah Nona Xie berbicara tentang beberapa hal yang berhubungan dengan seni bela diri? Gadis itu menyipitkan matanya dan menatap wajah pemuda itu, seolah-olah dia ingin melihat akarnya. Dia berkata dengan lembut, aku hanya mendengar tentang seni bela diri dari desas-desus. Tidak ada yang tidak bisa kukatakan. Alasan mengapa saya tahu tentang ini adalah karena 5 tingkatan bawah prajurit pemurnian Qi, pemeliharaan Qi dan pemurnian Qi, sebenarnya masih dalam lingkup kulit, daging, urat, dan tulang. Ini juga alasan mengapa disebut 5 tingkatan bawah. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk beberapa titik di tubuh Chen Pingan. Tubuh manusia memiliki lebih dari 300 titik akupuntur yang saling terhubung seperti rangkaian pegunungan yang berkesinambungan. Tingkat pertama seni bela diri adalah tingkat embrio lumpur, yaitu menemukan napas itu dan kemudian membantunya menemukan titik akupuntur yang paling cocok untuk beristirahat dan memelihara. Tingkat bakat seseorang dapat tercermin di sini. Seharusnya seseorang memberitahumu tentang ini, kan? Chen Pingan mendengarkan cerita gadis itu dengan saksama. Setelah mendengar pertanyaannya, dia menjawab, saya sudah pernah mendengar tentang ini sebelumnya, tetapi saya tidak keberatan mendengarnya beberapa kali lagi. Jadi, Nona Xie, silakan lanjutkan. Anda tidak perlu peduli apakah saya pernah mendengarnya sebelumnya. Gadis itu tanpa sadar menepuk-nepuk dahan pohon dengan lembut dan mengangkat dagunya sedikit, melihat ke tempat yang lebih tinggi dari Chen Pingan. Yang disebut jenius seni bela diri, pertama-tama, dapat menemukan napas itu di usia yang sangat muda. Kedua, titik akupuntur yang dipilihnya bukanlah beberapa lokasi terpencil, melainkan beberapa titik akupuntur utama. Titik-titik itu memiliki keunggulan bawaan. Sama seperti sebagian orang menempati bukit kecil di hutan belantara, atau kuburan massal yang tidak dipedulikan siapapun. Sebagian orang menempati kota lilin merah, yang merupakan titik kunci daratan dan perairan, dan sebagian orang secara langsung menempati ibu kota Dali. Ketiga pemandangan ini secara alami berbeda. Ketiga, adanya perbedaan pada ketebalan, kekentalan, dan panjang nafas itu sendiri. Jika tidak, meskipun kediaman Qi Anda berada di ibu kota Dali, tetapi Anda tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi Anda, itu tidak ada artinya. Bisakah Anda memahami deskripsi ini? Pedang terbang natal yang disebutkan Cui Dongsan sebelumnya adalah pedang terbang yang dipelihara di titik akupuntur natal oleh pembudidaya pedang di antara kita pembudidaya Qi. Pedang ini terintegrasi dengan roh pembudidaya pedang. Ketika pedang terbang natal meninggalkan tubuh untuk membunuh musuh, pedang itu menjadi pedang sungguhan. Ketika kembali ke titik akupuntur, pedang itu berubah menjadi ketiadaan. Pedang ini sangat misterius. Guru saya pernah berkata bahwa sebenarnya, titik akupuntur Qi Residence dapat dianggap sebagai surga di dunia. Secara bawaan, seseorang memiliki kekuatan magis square inch. Jadi, setelah latihan yang tekun, begitu persendiannya dibuka, apakah itu pedang terbang natal atau senjata ajaib lainnya, bahkan jika tubuh seseorang sebesar gunung, semuanya dapat diakomodasi. Alam kedua dari seni bela diri Anda adalah menggunakan titik akupuntur natal sebagai titik awal untuk mulai memperluas jalan ke lingkungan sekitar, mengubah meridian yang awalnya kasar dan sempit menjadi jalan pos yang luas. Mengapa ada begitu banyak seni bela diri di dunia? Karena cara membuka gunung dan membuka jalan berbeda. Di mana memulainya, jalan mana yang harus ditempuh, bagaimana mengambil jalan pintas. Setiap keluarga memiliki buku petunjuk rahasia mereka sendiri yang tidak diungkapkan kepada orang luar. Misalnya, meridian yang dibuka oleh seorang seniman bela diri dengan berlatih tinju sangat berbeda dengan meridian pedang, tombak, dan tombak panjang. Chen Pingan, saya tahu Anda sedang membangun fondasi di alam kedua sekarang. Tidak heran Anda harus berlatih tinju dengan tekun setiap hari. Dengan kecepatan Anda,
Saya yakin Anda akan segera dapat mencapai alam ketiga. Oh ya, bolehkah saya tahu di mana titik akupuntur natal Anda? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Wanita muda itu mengernyitkan hidungnya dan bergumam, Kreien. Namun, ketika dia memikirkan pengalaman tragis guru kekaisaran Dali dan pemuda Cuidong, wanita muda itu langsung merasa bahwa dengan karakter Chen Ping'an, adalah normal baginya untuk menolaknya. Terus terang saja, temperamen Chen Ping'an bagaikan batu di lubang kakus. Baunya busuk dan keras. Kalau mau dikatakan dengan baik, sifatnya keras dan tidak tergoyahkan. Chen Ping'an tiba-tiba bertanya, Nona Xie, mengapa Anda mengatakan bahwa saya akan segera dapat mencapai alam ketiga? Xie berkata dengan cepat, kalian para seniman bela diri hanya mengandalkan satu napas. Pada akhirnya, kalian membayar harga untuk melukai tubuh kalian sebagai ganti kekuatan membunuh. Jika kalian ingin memperpanjang hidup kalian, kalian harus mencapai alam ke-6 sesegera mungkin. Kalian dapat memelihara jiwa dan roh kalian setiap hari dan memelihara tubuh kalian. Jika kalian tinggal di alam kedua atau ketiga terlalu lama, napas ki sejati Xiantian kalian akan semakin habis. Setiap kali kalian bertarung dengan seseorang dan terluka parah, itu adalah kehilangan ki vital. Oleh karena itu, ada banyak sekali orang idiot di dunia yang berlatih tinju sampai mati. Bahkan seniman bela diri dari keluarga kaya dan berkuasa dapat merendam tubuh mereka dalam ramuan obat yang berharga untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Namun, itu masih merupakan solusi sementara dan bukan solusi permanen. Itu tidak dapat benar-benar bermanfaat bagi jiwa seseorang. Meskipun seni bela dirimu tidak tinggi dan kamu tidak dapat mencapai keabadian, begitu kamu mencapai puncak seni bela diri dan mencapai alam ke-9, atau bahkan puncak legendaris, alam ke-10, tidaklah sulit untuk hidup selama 1 atau 200 tahun. Chen Ping'an membalas, itu tidak sepenuhnya benar. Mereka yang berbakat dapat mengejar kecepatan. Bagi mereka yang kurang berbakat seperti saya, semakin cemas mereka, semakin besar kemungkinan mereka akan membuat kesalahan. Lebih baik mengambil satu langkah pada satu waktu dan tidak membuat satu kesalahan pun. Dengan begitu, setiap langkah akan berguna. Selain itu, saya tidak berlatih seni bela diri untuk mengejar alam yang tinggi itu. Itu hanya untuk memperkuat tubuh saya. Chen Ping'an mengubah kata-katanya saat hendak mengatakannya. Sebenarnya, lebih tepatnya, Chen Ping'an menggunakan tinju untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah jembatan panjang umur dihancurkan oleh metode kejam Cai Cincian secara rahasia, selain halangan pada jalur kultivasinya, tubuh Chen Ping'an juga tidak terasa baik. Setelah pertempuran di Gunung Kidun, ia mengalami kerusakan serius. Umur pendek yang diperolehnya dengan susah payah pun musnah. Untungnya, dalam perjalanan ke selatan, Chen Ping'an telah mengumpulkan sejumlah aset dengan mengandalkan banyak posisi berjalan dan berdiri setiap hari. Ia sudah dapat merasakan dengan jelas peningkatan pada tubuhnya. Tubuh yang seperti rumah bobrok dengan udara bocor dari semua sisi masih dapat diperbaiki. Gadis muda itu tersenyum dan berkata, kecepatan kemajuan dalam seni bela diri bervariasi dari orang ke orang. Kalau merasa lebih baik berjuang dengan mantap dan pasti, menurut saya tidak masalah. Sebagai seorang prajurit pemurnian ki, dia tidak tahu banyak tentang seni bela diri. Sebagian besar waktu, dia terbiasa menerapkan kultivasi pada seni bela diri. Meskipun wawasannya lebih tinggi dari Zhu He, dia jelas tidak seakurat dan seteliti Zhu He, yang merupakan seniman bela diri tingkat 5. Terlebih lagi, Zhu He secara pribadi dipuji oleh leluhur tua jalan keberuntungan keluarga Li sebagai guru yang bijaksana. Penilaiannya jauh di atas guru terkenal. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengesankannya Zhu He. Namun, Zhu He dibatasi oleh latar belakang keluarga Li di kota kecil. Seperti kebanyakan seniman bela diri di kaki gunung, ia sangat yakin bahwa seniman bela diri level 9 telah mencapai ujung jalan. Oleh karena itu, ia memuji level 9 sebagai ujung jalan. Kenyataannya, masih ada level 10 di atas level 9. Perbedaan satu level antara level 9 dan level 9 sangat besar. Bahkan lebih besar dari perbedaan antara level 6 dan level 9. Seni bela diri tidak ada hubungannya dengan Tao. Bahkan jika tubuh fisik seseorang ditempa agar lebih kuat daripada Vajra dalam ajaran Buddha, tetap saja sangat sulit bagi seseorang untuk mencapai hasil yang hebat. Paling tidak, umur seseorang yang pendek merupakan hambatan yang nyata dan besar. Justru karena itulah di mata prajurit pemurnian ki, seniman bela diri adalah orang-orang yang tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Mereka tidak punya pilihan selain puas dengan yang terbaik kedua. Karena seni bela diri dibagi menjadi 9 tingkatan, mereka diejek sebagai 9 aliran bawah.
Para pembudidaya adalah aliran jernih, sementara seniman bela diri adalah pejabat rendahan. Kedua belah pihak saling membenci dan merasa bahwa mereka merusak pemandangan. Jika seni bela diri tidak terkait dengan Tao, bahkan jika tubuh fisik seseorang ditempa agar lebih kuat daripada Vajra dalam ajaran Buddha, tetap saja sangat sulit bagi seseorang untuk mencapai hasil yang hebat. Seseorang akan menjadi tua dan lemah setelah 100 tahun. Paling-paling, seseorang akan hidup selama 200 tahun dan tetap menjadi kerangka yang tidak berarti. Chen Ping'an bertanya dengan rasa ingin tahu. Terima kasih, Nona. Kalian para pejuang pemurnian Qi adalah makhluk abadi yang riang di pegunungan. Apakah kalian juga perlu melatih fisik kalian seperti seniman bela diri? Kembali ke kota kecil, Ning Yao telah mengingatkannya bahwa orang-orang seperti Cai Qin dari Gunung Yunxia dan Funan Hua dari kota tua Longcheng, meskipun mereka dibatasi oleh aturan kota kecil yang melarang penggunaan mantra, fisik mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Sangat mudah bagi mereka untuk membunuh Chen Ping'an dengan satu pukulan. Di sisi lain, jika Chen Ping'an tidak mengenai bagian vital, akan sangat sulit baginya untuk membunuh pihak lain. Setelah mendengar kata-kata, tanpa beban, mulut gadis muda itu berkedut. Matanya yang cerah dipenuhi dengan kepahitan. Setelah menyembunyikan emosinya yang putus asa, dia menjelaskan dengan sabar, yang terpenting adalah mengolah Qi seseorang. Melatih fisik seseorang hanyalah masalah kenyamanan. Yah, tidak tepat untuk mengatakannya seperti ini. Bagaimana aku harus mengatakannya? Mangkuk porselen tidak dapat menampung lebih dari 10 kilogram anggur. Namun, mangkuk porselen yang tak ternilai harganya dapat menampung ratusan atau ribuan kilogram anggur. Kami, prajurit pemurnian Qi, harus menarik vitalitas langit dan bumi untuk memperkuat kulit, daging, urat, tulang, dan darah fisik kami untuk membuat mangkuk porselen lebih kuat. Jika kulit seorang prajurit pemurnian Qi terlalu halus dan lemah, itu pasti akan merusak masalah penting umur panjang. Setelah mengatakan hal itu, gadis muda itu tidak berminat untuk melanjutkan pembicaraan. Dia terdiam. Di bawah sinar bulan, dia menoleh untuk melihat pemandangan di luar Gunung Heng. Chen Ping'an tidak mengganggu pikiran gadis muda itu. Chen Ping'an, yang tidak begitu berpengetahuan, tentu saja tidak bisa mengucapkan kata-kata percakapan mendalam. Namun, tentu saja, dia memahami prinsip ini. Oleh karena itu, Chen Ping'an tidak akan pernah membocorkan sepatah kata pun kepada orang luar tentang letak titik akupuntur di tubuhnya dan aliran Qi. Dia bahkan lebih bungkam mengenai 18 aura pedang penghenti yang diberikan alians kepadanya. Faktanya, aliran aktivitas Qi yang seperti naga api yang berenang di tubuhnya telah mengubah keadaan ragu-ragu sebelumnya. Akhirnya ia memilih 2 Qi Residence sebagai tempat peristirahatannya, satu di atas dan satu di bawah. Salah satu, kediaman, adalah titik akupuntur tempat gumpalan aura pedang menghilang setelah membunuh ular piton putih di Gunung Kidun. Setelah aura pedang pergi, aliran aktivitas Qi bertindak seolah-olah telah menemukan harta karun yang berharga. Ia dengan cepat memasuki Qi Residence dan tinggal lebih lama daripada titik akupuntur di dekat dantian bawah. Kemudian, Chen Ping'an bekerja sama dengan metode pernapasan yang diajarkan oleh yang tua kepadanya di tahun-tahun awal. Dia berusaha sebaik mungkin agar pernapasannya melewati, atau berada dekat dengan titik akupuntur utama yang telah dilewati oleh 18 perhentian. Para pengamat dapat melihat setiap latihan tinju Chen Ping'an secara sekilas. Akan tetapi, orang-orang yang melihat mungkin tidak dapat melihat usaha keras dalam metode pernafasan Chen Ping'an yang nyaris keras kepala. Pak Tua Yao pernah mengatakan sesuatu semasa hidupnya, yang akan diingat oleh pemuda dari Clay Bottle Alley sepanjang hidupnya. Ambil apa yang menjadi milikmu dan jangan membuangnya. Dulu, saat Chen Ping'an miskin dan tidak punya apa-apa, dia lebih memikirkan kalimat terakhir. Sekarang setelah dia memiliki sejumlah uang dan mulai menekuni sesuatu, kalimat sebelumnya mulai berguna. Saya, Chen Ping'an, akan berusaha sekuat tenaga semampu saya. Seringkali dia mengatakan hal ini kepada dirinya sendiri dalam hati. Dalam perjalanannya ke selatan, pemuda bersandal jerami itu telah berganti-ganti sandal jerami. Meskipun ia telah melihat banyak pemandangan baru, ia tidak pernah kehilangan satupun prinsip yang telah ia pelajari sejak lama, baik itu besar maupun kecil. Seolah-olah dia takut miskin sejak dia masih muda. Prinsip-prinsip yang mungkin kosong dan tidak berguna di mata orang lain, sangat berharga bagi pemuda dari Clay Bottle Alley yang tidak memiliki apapun di tangannya. Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip itu akan menjadi lebih berharga. Saat bersosialisasi, ia akan memikirkan benda-benda itu. Saat tidak ada orang di sekitarnya, ia suka mengeluarkan benda-benda itu dan mengunyahnya. Salah satu ajaran klasik Konfusianisme berbunyi, takdir surga disebut kodrat,
kodrat yang lurus disebut Dao, dan pengembangan Dao disebut ajaran. Mereka yang Dao tidak dapat meninggalkannya barang sedetik pun, mereka yang dapat meninggalkannya bukanlah Dao. Suatu hari, Li Baoping sedang menjelaskan ajaran para wali kepada Chen Ping'an. Pemuda berpakaian putih, yang biasanya tidak menunjukkan wajahnya, keluar dari kereta dan diam-diam mendatangi mereka berdua. Setelah mendengarkan, dia diam-diam pergi. Namun, saat itu, gadis muda itu berbicara dengan cara yang umum dan kaku. Chen Ping'an bahkan lebih bingung. Keduanya dengan cepat melewatkan bagian ini. Pada saat ini, gadis muda itu tiba-tiba berkata, "Jangan khawatirkan aku. Chen Ping'an, pergilah dulu." Chen Ping'an mengangguk dan berkata, "Cui Dongsan berkata bahwa gunung ini kemungkinan besar memiliki roh. Sekarang sudah sangat larut. Nona Xie, Anda harus berhati-hati." Gadis muda itu tersenyum dan berkata, "Meskipun aku seorang kultivator kecil di 5 alam bawah, aku masih memiliki beberapa cara untuk melindungi diriku dalam situasi hidup dan mati. Jangan khawatir." Setelah Chen Ping'an meluncur turun dari batang pohon ke tanah, dia perlahan bergerak maju sambil membawa tongkat jalan Hansan Repertor. Awalnya itu adalah seni bela diri luar yang sangat sederhana, tetapi pemuda itu berlatih sedikit gaya internal menggerakkan awan dan mengalirkan air. Gadis muda itu memegang dahan pohon dan menepuk lututnya pelan. Pemuda berpakaian putih itu muncul dan menghilang secara misterius di dahan pohon yang tinggi di dekatnya. Di sanalah Chen Ping'an awalnya berdiri. Dahan pohon di bawah kakinya bergoyang pelan, dan tubuh pemuda itu naik turun. Cui Dong menghadap keluar gunung. Dengan lambaian tangannya, seruling bambu berputar dan terbang ke arah gadis muda itu. Gadis itu mengulurkan tangan dan menangkapnya. Gadis itu menunduk dengan ekspresi rumit. Xie bertanya, "Sepanjang jalan, sudah hampir 20 tahun. Jika bahkan guru kerajaan tidak dapat melihat sifat Chen Ping'an, sesuai dengan instruksi Anda mengizinkan saya mengobrol dengan Chen Ping'an. Anda mengizinkan saya mengatakan apapun yang saya pikirkan. Tapi apa yang bisa kita bicarakan?" Pemuda berpakaian putih itu menatap ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Ketika Chen Ping'an melihatku, seluruh esensi, ki, dan jiwanya secara naluriah akan menyusut. Itu seperti jalan pintas. Ketika dia melihat peringatan sinyal asap, dia harus mengasingkan diri. Biasanya, saat berinteraksi dengan Li Baoping dan 2 orang lainnya, dia akan mengungkapkan sebagian perasaannya yang sebenarnya. Namun, itu saja tidak cukup. Dia butuh seseorang untuk berbicara dengannya tentang beberapa hal penting. Xie menyelidiki, di mana garis bawah yang guru kekaisaran ingin tentukan Chen Ping'an. Pemuda itu tidak menjawab pertanyaan itu. Wajahnya penuh dengan kepedihan, orang tua itu menanamkan beberapa kata pada jiwaku. Untuk saat ini, saya hanya tahu bahwa mereka akan memperbesar emosi tertentu dalam diri saya. Kelihatannya wajar, tetapi jika saya mengingatnya kembali, itu sungguh menakutkan. Kalau saja Oud yang tidak mengingatkanku, aku mungkin masih merasa itu hal yang wajar. Gadis muda itu tertawa, "Kamu ingin guru kekaisaran belajar memperlakukan orang dengan tulus?" Cui Dong tidak menoleh. Dengan wajah dingin, dia berkata, "Gadis kecil, aku sarankan kamu untuk tidak membuat komentar sarkastik. Kesabaranku ada batasnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa pada Chen Ping'an. Kalau tidak, dia pasti sudah mati 100 kali. Adapun orang kecil sepertimu yang hanya bisa mengikuti arus, cacing menyedihkan yang tidak ada yang menandai kuburanmu. Jika aku benar-benar ingin menghancurkanmu sekarang, itu hanya masalah tendangan." Cui Dong meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan memutar pergelangan tangannya dengan tangan lainnya. "Yulu jauh lebih cerdas dan lebih disenangi daripada kamu." Gadis muda itu tidak berani berbicara sembarangan lagi. Mungkin karena perjalanannya terlalu mulus, dan kata-kata serta tindakan guru muda kekaisaran Dali di sampingnya terlalu tidak masuk akal. Itulah sebabnya dia memandang rendah dia tanpa menyadarinya. Pandangan pemuda itu kosong. Ia bergumam pada dirinya sendiri, "Tao itu tinggi, Budisme itu jauh, dan aturannya hebat. Mereka dapat dikatakan sebagai fondasi setiap sekte. Bagaimana 100 sekolah lainnya dapat bersaing dengan ketiganya? Apakah kau benar-benar ingin aku belajar dari Qi Jingchun, untuk secara paksa mengandalkan pengetahuan dan pengalamanku agar bisa mandiri dari pintu pengetahuan orang tua itu? Masalahnya, dulu saya pernah melakukan itu. Saya bahkan mengira saya telah menemukan jalan yang benar. Tapi, Pak Tua, Anda menamparkan saya habis-habisan." Saat itu, ketika gadis muda itu melihat kejadian ini, dia sama sekali tidak menganggapnya lucu. Sebaliknya, dia berharap dirinya tuli dan tidak bisa mendengar apapun.
Pemuda itu menoleh dengan air mata mengalir di wajahnya. Ia tersenyum, gadis kecil. Zi, kau berutang nyawa padaku lagi. Ingat, kau harus membayarnya di masa depan. Ketika Chen Pingan kembali ke tenda kulit, dia merasakan sakit kepala. Dia mengenakan gaun putih. Kulitnya lebih putih dari salju, bibirnya biru tua, dan auranya samar. Dia tidak tampak seperti orang hidup. Gadis itu duduk di samping api unggun, bermain catur dengan Lin Souyi. Roh Yin dengan wajah kabur sedang duduk bersila di samping, menatap situasi di papan catur. Li Baoping juga berjongkok di samping. Gadis kecil itu tidak memiliki kesadaran untuk menonton permainan dengan diam. Baik itu Lin Souyi atau gadis yang tidak dikenalnya, dia akan mengomentari siapapun yang meletakkan bidak catur. Hanya Yulu yang menjaga kereta, tidak mendekati api unggun. Li Huai segera berlari ke samping Chen Pingan dan berkata dengan suara pelan, saudari ini sangat terbuka dan terus terang. Ketika kami bertemu, dia mengaku bahwa dia adalah hantu dari kuil King Niang-Niang di puncak gunung. Karena dia paling suka bermain catur saat masih hidup, dan ada banyak cendekiawan dan cendekiawan yang terpelajar berkumpul di kuil kecil itu, dia merasa terganggu oleh suara berisik itu dan pergi berjalan-jalan menuruni gunung. Dia kebetulan melihat Lin Souyi sedang mengulas permainan di sana, jadi dia tidak bisa menahan keinginan untuk bermain. Dia bersedia mengeluarkan salinan buku panduan Go dan memberikannya kepada Lin Souyi sebagai hadiah. Setelah melalui serangkaian pertanyaan, Roh Yin merasa bahwa itu bukan masalah besar dan setuju. Chen Pingan tidak memiliki kemampuan untuk memahami catur, dan karena takut melakukan kesalahan, ia suka bermain perlahan. Jadi setelah Lin Souyi memiliki dua teman catur, Xie Xie dan Yulu, ia tidak suka bermain catur dengan Chen Pingan. Chen Pingan tahu bahwa ia tidak pandai bermain catur, jadi ia tidak mempelajarinya secara mendalam. Di sisi lain, Lin Souyi sering bermain catur sendirian saat ia sedang beristirahat. Ia begitu kesepian hingga ia tampak seperti seorang biksu tua. Sekilas, orang dapat melihat bahwa ia dipengaruhi oleh keluarganya. Chen Pingan berjalan ke api unggun dan tidak mendekati permainan catur. Dia menambahkan segenggam kayu bakar. Namun, bahkan Lin Souyi, yang sedang bermain catur, mengangkat kepalanya untuk melihat Chen Pingan. Wajah pemuda yang dingin itu tampak menyesal. Bagaimanapun, Roh Yin yang telah bepergian bersama mereka telah menjelaskan kepada mereka secara rinci setelah kejadian dengan hantu gaun pengantin. Semua dewa yang tidak termasuk dalam daftar nasional gunung dan sungai hanya dapat diklasifikasikan sebagai hantu dan benda-benda dunia lain, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka atau seberapa baik reputasi mereka. Mereka tidak jauh lebih baik daripada hantu yang kesepian seperti dia. Chen Pingan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kamu bisa melanjutkan. Hantu perempuan itu sangat asyik bermain catur. Dia memegang bidak catur hitam di antara kedua jarinya dan menempelkannya di dagunya. Dia mengerutkan kening. Jelas bahwa keterampilan catur hantu perempuan itu tidak terlalu tinggi. Kalau tidak, Lin Souyi tidak akan bisa menang. Chen Pingan duduk sendirian agak jauh dari api unggun. Diam-diam dia melirik Yin Spirit. Yin Spirit tersenyum dan mengangguk, menunjukkan bahwa tidak perlu khawatir. Wanita ini tidak mungkin menimbulkan masalah. Roh Yin ini seharusnya meninggalkan mereka di luar lintasan Yefudali dan kemudian kembali ke Kabupaten Longquan. Namun, dia berubah pikiran dan berkata bahwa dia akan mengirim mereka lagi. Itu bukan karena perintah Tuan Yang, tetapi karena sedikit keegoisan. Chen Pingan tidak tahu alasannya. Melihat Yin Ling sangat bersikeras, dia pun setuju. Ketika pemuda itu membuka matanya, dia mendapati Roh Yin sedang duduk di sampingnya. Punggungnya menghadap orang-orang dan hantu yang sedang bermain catur. Dia tersenyum pada Chen Pingan. Roh Yin mengangguk dan berkata perlahan, aku akan segera kembali. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepadamu terlebih dahulu. Tepat saat pemuda itu menggaruk kepalanya karena bingung, matanya tiba-tiba terbelalak saat dia melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah Roh Yin yang telah mengungkapkan wajah aslinya. Dia dengan cepat mengulurkan jarinya dan membuat gerakan menyuruh diam. Dengan sangat cepat, wajah yang aneh dan kabur itu kembali. Roh Yin menggunakan teknik rahasia untuk berbicara di hati pemuda itu. Dia berkata dengan lembut, Pingan kecil, terima kasih telah merawat kaleng kecil untukku selama ini. Aku sangat berterima kasih. Kamu bahkan memberikan ikan loah itu kepada kaleng kecil. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasmu. Sungguh. Ketika dia kembali ke api unggun, Lin Souyi dan Lady King sedang menyelesaikan bidak catur mereka. Gadis itu melirik papan catur dan kehilangan minat. Dia mengulurkan tangan ke api unggun.
Chen Pingan memotong dahan-dahan pohon dan membangun 3 tenda sederhana. Ia datang ke sisi Li Baoping dan gadis itu menguap dan tertidur. Selain itu, Li Huai dan Lin Souyi berbagi tenda. Gadis itu juga memiliki tendanya sendiri. Yulu biasanya tidur di kursi kusir. Dia hanya perlu menutupi dirinya dengan selimut untuk melewati malam. Tentu saja, sebagian besar waktu, tim berhasil menemukan tempat menginap. Entah itu penginapan atau kuil di hutan. Pada suatu malam badai, mereka akhirnya menemukan sebuah keluarga kaya. Pemiliknya adalah mantan asisten menteri Kementerian Pendapatan Kerajaan Huangting. Ia adalah seorang lelaki tua yang hidup menyendiri di hutan. Ia sangat ramah. Ketika melihat Li Baoping dan cendekiawan muda lainnya, lelaki tua itu sangat senang. Meskipun ia tahu bahwa mereka berasal dari Dali, yang merupakan setengah dari negara musuh, asisten menteri tua itu tetap memperlakukan mereka dengan hangat. Mengenai makanan, lelaki tua itu dengan cermat mengikuti ajaran orang bijak, jangan bosan makan makanan enak dan jangan bosan makan makanan enak. Itu adalah hal yang membuka mata bagi orang desa seperti Chen Pingan. Setelah lelaki tua itu akrab dengan gadis Li Baoping dan anak laki-laki Yulu, dia tampak cocok dengan mereka. Setelah mengetahui bahwa gadis itu suka membaca buku perjalanan, dia tidak hanya memberi mereka beberapa buku perjalanan dari perpustakaannya, dia juga bersikeras membawa mereka ke tempat wisata yang terkenal. Itu adalah tebing terkenal di tepi sungai. Tebing itu sehalus cermin. Ada ukiran batu kuno di tebing yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata yang diukir di tebing itu belum pernah terlihat sebelumnya dan sulit dipahami. Sepanjang sejarah, banyak sarjana dan penyair datang ke sini untuk mengagumi pemandangan itu. Gesekan ukiran batu tersebar luas di kerajaan Huangting dan kerajaan Sui besar. Namun, tidak seorang pun dapat mengetahui arti sebenarnya dari kata-kata itu. Ada banyak pendapat yang berbeda dan tidak seorang pun dapat meyakinkan publik. Bocah Cui Dong hanya melirik tebing dari jauh dan berkata bahwa tebing itu diukir oleh Raja Petir sendiri, dan Kaisar Langit memerintahkan naga banjir. Orang tua itu tertawa keras, jelas tidak mempercayainya. Para cendekiawan bijak dari dinasti-dinasti terdahulu tidak berani mengambil kesimpulan gegabah bahkan setelah mempelajarinya dengan sepenuh hati. Wajar saja jika asisten menteri lama negara Huangting tidak menganggap serius perkataan seorang pemuda berusia 14 atau 15 tahun. Setelah meninggalkan kediaman asisten menteri lama, setiap kali Chen Pingan memasak makanan dengan tungku tanah di alam liar, dia akan melihat ada yang salah dengan mata semua orang, terutama gadis kecil berjaket katun merah. Dia bahkan berkata, "Paman muda bela diri, makanan yang kamu masak lezat. Sungguh, tidak lebih buruk dari makanan di rumah asisten menteri, Ma." Li Huai juga sedikit mengantuk. Dia menyapa Lin Souyi dan pergi tidur di tenda. Lin Souyi sama sekali tidak mengantuk. Dia terus bersaing dengan Nona King di papan catur. Lin Souyi memberitahu Chen Pingan bahwa dia ingin menemani Nona King ke kuil kecil di puncak gunung untuk mengambil buku panduan catur berharga yang tersembunyi di dinding kuil kecil itu. Mungkin karena dia takut Chen Pingan akan khawatir, bocah itu tersenyum dan menjelaskan bahwa Nona King ingin kembali sendirian. Dialah yang meminta untuk pergi bersamanya. Chen Pingan tidak banyak bicara, dia hanya meminta Lin Souyi untuk memperhatikan jalan di malam hari. Pemuda itu mendaki gunung bersama dengan hantu kuil kecil itu. Chen Pingan melihat punggung pria dan hantu itu. Mungkin itu adalah aturan yang unik di gunung itu, kaki Nyonya King tidak menyentuh tanah dan dia berjalan perlahan. Di depannya, ada api hantu hijau yang menerangi sekelilingnya. Bersama dengan sarjana berjubah hijau di sampingnya, mereka berdua mengobrol dengan gembira. Oleh karena itu, pemandangan ini sama sekali tidak menakutkan. Sebaliknya, itu agak mirip dengan puisi romantis buku perjalanan Li Baoping tentang gunung dan sungai, bepergian di malam hari dengan cahaya lilin, bepergian dengan semangat tinggi. Setelah gadis itu mengucapkan terima kasih dan pergi, pemuda bernama Cui Dong berdiri sendirian di dahan pohon yang tinggi. Sesekali, terdengar suara malam yang melengking di pegunungan. Jenis burung ini disebut burung pengembara oleh masyarakat negeri Huangting. Itu adalah pertanda buruk dan sering dikaitkan dengan pengumuman kematian atau berita buruk. Asap hitam mengepul dari hutan dan terbang ke sisi anak laki-laki berpakaian putih itu. Asap itu berhenti di udara. Anak lelaki itu mengumpulkan pikirannya yang berantakan dan berkata, "Apakah kita akan pergi?" Dewa Yin dari kota kecil itu mengangguk dan berkata, "Amulet yang diberikan oleh Pak Tua yang memang mampu bertahan melawan angin astral yang ki dan kerusakan jiwa yang disebabkan oleh jalur kota. Namun, dengan jalur Yefuli Agung sebagai tujuan akhir, jimat itu akan habis setelah perjalanan pulang pergi."
Sudah sangat sulit bagi saya untuk mengawal mereka ke Gunung Heng di negara Huangting. Mungkin akan sulit bagi mereka untuk bertahan ketika mereka mencapai Sungai Xiuhua dan Kabupaten Wanping. Wajah Roh Yin bagaikan riak-riak di danau. Seperti cahaya yang berkedip-kedip, terus berubah dan kabur. Dia menghela napas dan berkata, meskipun aku tidak tahu kesepakatan apa yang dibuat oleh Yang Tua denganmu, aku berharap sebelum kita mencapai akademi di Kerajaan Sui Agung, guru kerajaan dapat berakhir baik dengan Chen Pingan. Anak laki-laki berpakaian putih itu masih bersikap sopan kepada Yin Spirit. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Roh Yin tiba-tiba tertawa dan bertanya, guru-guru kekaisaran, apakah Anda percaya bahwa kebaikan dan kejahatan akan diberi pahala? Anak laki-laki Cui Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah mempercayainya. Jika kau ingin membujukku untuk berbuat baik, maka biarlah aku memberimu sedikit nasihat. Daripada mengkhawatirkan apakah aku akan melindungi dermawanmu Chen Pingan atau tidak, kau seharusnya mengkhawatirkan apakah istri dan anakmu akan dimanipulasi oleh Liu Zimou, penggarap sejati dewa pemutus sungai danau buku, yang jauh darimu. Roh Yin mendesah dan berkata tanpa daya, bahkan kekuatan manusia pun terbatas, apalagi benda dari dunia lain sepertiku. Cui Dong tertawa dan berkata, tidak ada jalan buntu di dao besar. Itu hanya masalah kesulitan. Mengumpulkan yin untuk menjadi hantu dan yang untuk menjadi dewa tidak ada hubungannya dengan apakah Anda manusia atau bukan. Bukannya Anda tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Coba pikirkan roh-roh gunung itu. Jalan kultivasi mereka benar-benar bergelombang. Roh Yin terdiam cukup lama, tetapi tetap tidak berniat kembali ke Dali. Anak laki-laki Cui Dong bertanya, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Saya tahu bahwa selain membalas budi, Anda juga memiliki harapan besar terhadap Chen Pingan. Namun, Anda tentu tidak tahu bahwa saya telah memiliki harapan besar terhadap anak ini sejak awal. Hanya saja ini melibatkan kisah di balik dao besar, jadi saya tidak dapat menceritakannya secara rinci. Anda hanya perlu tahu bahwa meskipun saya berada di ibu kota Dali saat itu, perhatian dan kepedulian yang saya berikan kepada Chen Pingan tidak lebih dari perhatian dan kepedulian Pak Tua Yang, dan tidak kurang dari perhatiannya. Roh Yin menggelengkan kepalanya dan tertawa, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Anak laki-laki itu mengerutkan kening dan berkata, suasana hatiku sedang tidak baik sekarang. Katakan saja. Yin Spirit tidak mempermasalahkannya dan berkata perlahan, kata-kata Tuan bermanfaat bagi negara dan rakyat. Saya sangat mengagumi Anda. Meskipun ada kritik dalam aliran Konfusianisme, kritik lebih banyak daripada pujian. Namun, ketika saya masih hidup, saya sangat yakin bahwa apa yang akan terjadi ribuan tahun kemudian hanya dapat diserahkan kepada generasi mendatang untuk berjuang sendiri. Tidak sepenting menggunakan pengetahuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat umum dan untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan. Anak laki-laki berpakaian putih itu sedikit terkejut dan mengangkat alisnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan bertanya, aku tidak berharap kamu mendukung pengetahuanku. Roh Yin melakukan gerakan yang tak terduga. Ia benar-benar meniru para murid Konfusianisme ketika mereka menghadap para pendahulu mereka dan membungkuk dengan hormat. Ia menundukkan kepalanya dan berkata dengan keras, sujudku ini bukan untuk guru kekaisaran Dali. Aku menghormati Tuan Cui Dong karena tidak hanya menulis esai moral. Baru ketika Roh Yin berada ratusan mil jauhnya, anak laki-laki berpakaian putih itu perlahan tersadar. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan kegembiraan. Akhirnya, bocah berpakaian putih itu melangkah maju. Ranting-ranting di bawah kakinya semakin membungkuk. Ia mengibaskan lengan bajunya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Tak ada lagi jejak kesedihan di wajahnya. Ketika Lin Soyi kembali, wajahnya pucat pasi. Dia memegang buku kuno yang menguning di tangannya dan duduk di dekat api unggun. Lin Soyi menggertakkan giginya dan berkata, sekelompok sampah berbudaya. Para cendekiawan dari kerajaan pengadilan kuning ini. Minum di kuil kecil itu hal yang wajar, tapi mereka malah melakukan hal-hal yang tidak sopan. Jika aku adalah Lady King, aku akan mengusir orang-orang menjijikan ini keluar dari gunung. Chen Pingan bertanya, apapun yang terjadi, Nona King tidak melakukan apapun, kan? Chen Pingan berkata, kalau begitu, lakukanlah seperti yang dilakukan orang Romawi. Lin Soyi mengangkat kepalanya, agak bingung. Ketika bocah yang linglung itu melihat wajah gelap yang familiar itu, Lin Soyi tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang. Dia menghela napas dan berkata dengan lembut, aku mengerti. Begitu malam tiba, jaga malam menjadi sangat penting. Sebelum estafet bantal di kota lilin merah, Chen Pingan adalah jaga malam. Sebagai seniman bela diri tingkat kelima,
Zhu He memiliki fisik yang kuat dan dapat begadang sepanjang malam, jadi dialah yang bertanggung jawab atas jaga malam. Sekarang setelah Zhu He pergi, Lin Souyi menjadi jaga malam, dan Chen Ping'an menjadi jaga malam. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjaga api unggun tetap menyala guna mencegah terjadinya kecelakaan. Chen Ping'an tidak asing dengan hal ini. Menyaksikan pembakaran tungku adalah tugas yang sangat penting. Chen Ping'an telah menjadi pekerja tungku magang selama bertahun-tahun. Meskipun Pak Tua Yao tidak menganggap bakatnya bagus dan tidak mau mengajarinya keterampilan rahasia membuat porselen, Chen Ping'an masih mampu melakukan tugas-tugas sulit lainnya tanpa membuat kesalahan. Dengan demikian, Chen Ping'an sangat akrab dengan persaingan kesabaran dan ketekunan. Selain itu, ia juga dapat memanfaatkan waktu jaga malam untuk berlatih posisi berjalan dari buku panduan gunung bergetar. Kadang-kadang, ia juga dapat menenun sandal jerami atau mengeluarkan platform naga pemenggalan kecil untuk membantu Li Baoping mengasah simbol keberuntungan dari pedang sempit. Saat tungku pedang itu didirikan secara bertahap memasuki kondisi sempurna, naga api Qi di dalam tubuhnya akhirnya memilih dua kediaman Qi sebagai tempat peristirahatannya. Setiap kali Chen Ping'an membentuk segel dengan kedua jarinya untuk membentuk tungku pedang, pikirannya perlahan-lahan akan tenggelam ke dalam kondisi setengah tertidur dan setengah terjaga. Meskipun dinginnya musim semi tahun ini berlangsung lama dan panasnya musim panas tidak tiba, Chen Ping'an tetap tidak akan merasakan lembab atau dingin apapun meskipun api unggun itu secara tidak sengaja padam pada paruh kedua malam itu. Setiap kali dia menyingkirkan tungku pedang dan berdiri untuk meregangkan otot dan tulangnya, seluruh tubuhnya akan terasa hangat. Dia tidak merasakan sedikit pun kelelahan di siang hari. Malam ini, Chen Ping'an terus duduk bersila di samping api unggun, tekun berlatih tungku pedang. Qi dalam tubuhnya dengan cepat mengikuti Qi Residence dalam dantiannya, seperti ikan mas yang melawan arus, dan bergegas menuju gerbang naga. Kemudian, berhenti sejenak di titik akupuntur tempat pedang Qi meninggalkannya, seperti seorang pengembara yang beristirahat di asrama atau seorang pendaki yang menarik napas di tengah perjalanan mendaki gunung. Setelah itu, terus menyerang dalam sekali gerakan, berputar di sekitar bagian belakang leher dan akhirnya langsung menuju dahi. Setelah Chen Ping'an membuka matanya, dia memuntahkan seteguk Qi yang keruh. Dia berdiri dan melompat pelan beberapa kali sebelum dengan cepat menoleh untuk melihat. Dia melihat Yulu turun dari kereta dan berjalan perlahan, sambil memegang beberapa ranting kering di tangannya. Dia berjongkok di samping api unggun dan belajar dari Chen Ping'an cara membuat tungku. Dia dengan hati-hati menambahkan kayu bakar alih-alih membuangnya begitu saja. Api itu perlahan membesar. Yulu mengulurkan tangannya ke api unggun dan mengusap tangannya dengan lembut. Dia menoleh dan tersenyum. Chen Ping'an, bolehkah aku ikut serta dalam jaga malam di masa mendatang? Jika Anda ingin berlatih teknik tinju ini, sebaiknya jangan sampai terganggu. Tubuhku sebenarnya masih baik-baik saja. Aku yakin kau juga bisa melihatnya. Jadi jika kau bersedia mempercayaiku, kau bisa menyerahkan 4 jam sebelum fajar kepadaku. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan berkata, Yulu, aku menghargai niat baikmu, tetapi untuk saat ini, aku tidak membutuhkanmu untuk berjaga malam. Yulu tahu arti di balik kata-kata Chen Ping'an. Dia masih tidak merasa nyaman menyerahkan keselamatan semua orang pada Yulu. Remaja jangkung itu tidak marah karena malu. Ia mengangguk dan berkata, jika ada keperluan, kau bisa memberitahuku. Aku juga ingin melakukan sesuatu untuk semua orang, atau aku akan merasa bersalah. Chen Ping'an menatap wajah di bawah cahaya api. Wajahnya tajam dan jernih, dan matanya cerah. Orang bisa dengan jelas merasakan niat baiknya. Yulu berkata dengan santai, menurut waktu, sekarang sudah musim panas, tetapi cuacanya masih seperti akhir musim semi. Chen Ping'an setuju dan berkata, tahun ini agak aneh. Yulu mengobrol sebentar lalu berdiri dan hendak pergi. Chen Ping'an memperhatikan remaja jangkung itu pergi. Menurut pendapat pribadi Lin Souyi, permainan catur Yulu tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan mematikan, dan tidak pernah ada sedikit pun gerakan jenius. Tetapi pada kenyataannya, itu jauh lebih kuat daripada gerakan berani dan gerakan berdarah gadis muda itu. Chen Ping'an telah lama memperhatikan bahwa Yulu sangat berhati-hati dalam pekerjaannya. Lin Souyi berkata bahwa pekerjaan Yulu bahkan lebih stabil daripada pejabat paling berpengalaman di Yamen. Chen Ping'an sangat memahami hal ini. Misalnya, dia hanya pernah melihatnya membuat sandal jerami 1 atau 2 kali, tetapi Yulu dapat membuatnya sendiri dengan cepat. Sepatu yang dikenakannya adalah hasil kerja keras Yulu sendiri. Contoh lainnya adalah setiap kali Chen Ping'an sedang memancing, Yulu seringkali berdiri di samping dan menonton dengan diam. Dia memperhatikan saat Chen Ping'an melempar kail, cara melempar joran, cara mengangkat joran,
cara menuntun ikan saat menangkap ikan besar, cara menjaga kepala ikan tetap di atas air. Cara menjauhkan kepala ikan dari kail dengan hati-hati saat ikan besar pertama kali melihat cahaya, dan seterusnya. Kemudian, saat Chen Ping'an memiliki sesuatu untuk dilakukan, Yulu akan bertanya apakah dia dapat mencobanya. Setelah mengambil joran dari Chen Ping'an, Yulu, yang tidak pernah memiliki pengalaman memancing, akhirnya memperoleh tangkapan yang cukup bagus. Chen Ping'an tidak mengatakan apapun tentang semua ini. Dia hanya melihatnya di matanya dan mengingatnya di dalam hatinya. Dia merasa bahwa jika remaja jangkung ini, yang nama aslinya bahkan tidak dia ketahui, adalah orang baik, maka dia pasti sangat baik. Jika dia adalah orang jahat, maka Chen Ping'an tidak dapat membayangkannya. Selain api unggun yang berangsur-angsur padam di samping Chen Ping'an, di kereta yang jauh, sebuah lampu telah dinyalakan sejak pagi. Lampu itu terang sepanjang malam. Chen Ping'an tidak tahu buku apa yang sedang dibaca remaja berpakaian putih itu. Langit baru saja mulai cerah. Chen Ping'an mulai menahan napas dan berkonsentrasi. Ia tiba di tempat di tengah Heng San yang pemandangannya paling luas. Saat matahari terbit dari timur, ia mulai berlatih tinju. Li Baoping dan Lin Souyi secara bertahap bergabung. Hanya Li Huai, yang tidak tenang, berlatih sebentar lalu melarikan diri. Yulu dan Xie tidak terkejut dengan hal ini. Hari ini, remaja berpakaian putih itu mengangkat tirai dan berdiri di kereta, memperhatikan mereka berlatih tinju dengan cermat. Awalnya, dia akan mendengus dan tidak akan memperhatikannya lagi setelah meliriknya. Namun, seiring berjalannya waktu yang dihabiskan guru kerajaan muda ini untuk mengamati dari jauh menjadi semakin lama. Setelah rombongan selesai sarapan, mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak gunung menuju puncak gunung. Mereka melewati kuil wanita hijau yang tercatat dalam catatan daerah setempat dan pohon cemara tua yang bergantung pada kuil kecil itu. Jika dilihat dari ukuran naungannya saja dan belum lagi kedalaman kesempatannya, itu sudah sebanding dengan pohon belalang di gua surgawi Longzu. Lin Souyi awalnya mengira Chen Ping'an akan melanjutkan perjalanan mereka. Namun, dia tidak menyangka Chen Ping'an akan pergi ke kuil untuk melihat-lihat lalu memanggilnya, Li Baoping, dan Li Huai. Ternyata kuil kecil itu berantakan dan bau alkohol memenuhi udara. Li Huai mengangkat kepalanya dan melihat patung tanah liat yang berdiri di altar. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak terlihat seperti gadis hantu yang bermain catur dengan Lin Souyi tadi malam. Lin Souyi paling banyak berinteraksi dengan Dewa Yin dan mengetahui banyak informasi rahasia. Dia menjelaskannya kepada Li Huai, mengatakan bahwa orang-orang di banyak tempat berterima kasih kepada para dewa yang telah muncul dan melindungi mereka. Patung emas yang menikmati dupa seringkali terdistorsi dan bahkan tidak mirip dengan penampilan aslinya. Namun, ini tidak akan memengaruhi dupa yang dipersembahkan kepada para dewa. Setelah menghabiskan waktu setengah jam untuk membersihkan kuil kecil itu, Chen Ping'an dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Sebelum pergi, Lin Souyi berdiri sendiri di dekat sajadah di kaki altar. Ia menggenggam tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lady King, yang telah memberinya salinan buku panduan Go. Pada saat yang sama, pemuda berpakaian putih itu menuntun Yulu melewati ambang pintu. Cui Dong melihat sekeliling lalu berjalan ke depan altar. Ia melihat ke pembakar dupa kecil yang tertutup abu. Itu adalah pembakar tembaga biasa. Mungkin telah melalui ratusan tahun presipitasi, permukaan pembakar tembaga itu bersinar terang. Dupa yang terbakar hingga ke ujung pembakar itu saling menempel rapat. Dapat dilihat bahwa kuil kecil ini, meskipun tidak termasuk dalam daftar nasional gunung dan sungai negara Huangting, secara tegas, adalah kuil terlarang. Dengan ukuran kuil kecil itu, dapat dikatakan kuil itu dipenuhi dengan dupa. Pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba berkata, Yulu, saat kau melihat kuil, sebaiknya kau berdoa. Ini adalah perbuatan baik yang mengikatmu dengan gunung dan sungai. Meskipun Yulu tidak mengerti alasannya, dia tetap menundukkan kepalanya dan berdoa 3 kali. Wanita muda itu, Xie, berdiri di luar pintu dengan seruling bambu terikat di pinggangnya. Setelah meninggalkan perbatasan Heng San, rombongan itu tiba di sebuah kota kabupaten di negara Huangting. Chen Ping'an dan yang lainnya telah melihat pemandangan megah Yefu pas sebelumnya. Selain itu, kota lilin merah, tempat ketiga sungai bertemu, cukup makmur. Sekarang, mereka sudah siap secara mental untuk kota-kota tinggi dan kota-kota besar di dunia luar. Namun, Li Huai masih sedikit menahan diri. Dia bahkan diam-diam menyembunyikan boneka lukis yang selalu dia bawa di tangannya kembali ke dalam kotak buku kecil. Catatan tempat tinggal Chen Ping'an dan yang lainnya berasal dari Kabupaten Longquan di dinasti Dali.
Prosedur untuk memasuki kota tersebut sangat lancar dan cepat. Meskipun negara bagian atas negara Huangting adalah keluarga Gao dari kerajaan Sui besar dan bukan klan Song, dinasti Dali telah mencaplok wilayah yang luas di seluruh bagian utara benua itu, dan tren untuk bergerak ke selatan sudah pasti. Dalam beberapa tahun terakhir, negara Huangting selalu mengutamakan para sarjana Dali yang pergi belajar. Mereka hanya kurang memuja mereka sebagai bodhisattva hidup yang lewat. Bagaimanapun, tanah negara Huangting mungkin suatu hari nanti akan menjadi negara bagian dinasti Dali. Sebagai penguasa wilayah utara benua Aquarius di masa lalu, tidak hanya gunung dan sungai yang hancur, bahkan anggota keluarga kerajaan pun diturunkan pangkatnya menjadi narapidana dan orang buangan. Pelajaran berdarah dari masa lalu masih terekam jelas di benak mereka. Sebelum memasuki kota, Chen Pingan dengan hati-hati bertanya kepada penduduk setempat tentang tempat-tempat indah di dalam dan luar kota. Karena Chen Pingan berharap Li Baoping dan yang lainnya dapat melihat sebanyak mungkin gunung, sungai, kuil Tao, dan reruntuhan kota kuno yang terkenal dengan alasan untuk memastikan keselamatan mereka selama perjalanan studi ini, alih-alih hanya melihat bunga. Jadi pada akhirnya, ketika mereka akhirnya tiba di Akademi Kerajaan Sui Agung, mereka sebenarnya tidak melihat apapun. Mereka hanya makan di tengah angin, tidur di tengah embun, dan bergegas. Misalnya, kali ini, mereka akan mengunjungi kuil Xingwong, yang dikenal sebagai kuil tertua di negara Huangting. Mural di sana menggambarkan pemandangan 18 tingkat neraka. Konon, kuil itu dapat membuat orang merasa seolah-olah berada di sana. Kuil itu sangat terkenal. Kelompok itu menanyakan arah dan berjalan menyusuri jalan lebar menuju kuil Xingwong. Chen Pingan berbalik untuk melihat, dan dia sedikit terkejut saat melihat pemandangan baru yang sama sekali tidak mungkin muncul di wilayah kerajaan Dali. Dia melihat sekelompok pria dan wanita muda dengan penampilan yang bermartabat. Ada sekitar 7 atau 8 dari mereka, dan semuanya mengenakan pakaian yang elegan. Mereka berjalan dengan angkuh di jalan-jalan di bawah pimpinan seorang pria tua berambut putih. Sebenarnya ada seseorang yang menunggangi seekor harimau hitam besar, orang lain yang memiliki ular merah tua yang panjangnya lebih dari 6 meter mengikuti di belakangnya, dan orang lain membawa busur tanduk sapi besar di punggungnya. Jalanan yang tadinya ramai dan dipenuhi orang-orang, dengan cepat bergeser ke pinggir jalan. Beberapa anak yang tidak menyadari betapa seriusnya situasi tersebut langsung ditarik menjauh dari jalan oleh orang tua mereka dan bersembunyi di pertokoan di kedua sisi jalan. Ular merah yang tidak sengaja ditahan oleh pemiliknya itu menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya. Kepala dan ekornya ditutupi oleh baju besi berwarna merah tua, yang membuat hewan peliharaan roh para dewa di gunung ini tampak semakin sombong. Ia tidak bergerak dalam garis lurus. Sesekali, ia berenang di dekat pertokoan dan sesekali berhenti untuk mengangkat kepalanya dan memamerkannya kepada orang-orang kota kabupaten yang gemetar. Di antara mereka, ada anak-anak yang pemalu. Di bawah tatapan ular, mereka begitu takut hingga menangis keras. Orang tua mereka begitu takut hingga mereka buru-buru menutup mulut mereka. Ular itu terus bergerak maju. Tiba-tiba, ia mengayunkan ekornya dan menghantam wajah lelaki yang baru saja menghela napas lega. Lelaki itu berputar beberapa kali di udara dan jatuh terduduk. Setelah memuntahkan seteguk darah, ia berjuang untuk bangkit dan melarikan diri bersama istri dan anak-anaknya, yang wajahnya seputih salju. Chen Pingan, yang berdiri di kejauhan, melihat orang-orang yang lewat di sekitarnya. Ada yang bersorak gembira, ada yang gemetar, dan ada yang terkesima. Namun, tidak ada yang merasa ada yang salah dengan cara binatang itu menyakiti orang. Lin Souyi mengeluarkan jimat dari lengan bajunya dan berdiri di samping Chen Pingan. Li Baoping dan Li Huai berdiri di dekat toko-toko. Di bawah kendali sang kusir, Yulu, kereta pemuda berpakaian putih itu juga menyimpang dari jalur semula dan berhenti di dekat sisi jalan. Kelompok Master Abadi di mata orang-orang di kaki gunung negara Huangting dengan cepat datang ke sisi kelompok Chen Pingan. Bibir lelaki tua itu bergerak sedikit, dan kemudian semua orang muda melihat bersama-sama. Mata mereka penuh dengan provokasi dan rasa ingin tahu. Namun, pemilik ular berekor merah itu akhirnya berteriak pelan dan memanggil binatang buas itu ke sisinya. Jelas bahwa para tetua yang bertanggung jawab atas perjalanan menuruni gunung ini telah mengingatkan mereka untuk tidak bersikap terlalu kasar dan tidak masuk akal ketika mereka bertemu orang-orang dari sekte yang sama di kaki gunung. Ketika lelaki tua itu berjalan melewati Chen Pingan dan yang lainnya, dia tersenyum dengan sikap seorang ahli, menganggukkan kepalanya ke arah Chen Pingan muda. Kedua belah pihak berpisah secara damai dan tidak mencampuri urusan masing-masing. Cuidong muda keluar dari kereta dan menendang kereta yang tidak menghalangi jalan.
Dia melompat dari kereta dan berkata dengan acuh tak acuh dengan suara yang dapat didengar Chen Ping'an, kecuali Dali, semua orang seperti ini. Setelah Chen Ping'an melihat bahwa sekelompok orang telah pergi, para pejabat dengan pedang keluar untuk menjaga ketertiban. Sebenarnya, itu hanya formalitas. Chen Ping'an bertanya, apakah pemerintah tidak akan melakukan apapun? Cui Dong tersenyum dan berkata, entah mereka tidak ingin melakukan apapun, atau mereka tidak berani melakukan apapun, atau mereka tidak sabar untuk melakukan sesuatu bagi para master abadi di gunung. Chen Ping'an menoleh ke arah Li Baoping dan Li Huai dan berkata lembut, mari kita lanjutkan. Cui Dong tidak lagi duduk di kereta. Ia terjepit di antara 4 orang dan kereta, perlahan bergerak maju. Pemuda itu berpakaian putih dan memiliki tanda cinnabar di antara kedua alisnya. Lengan bajunya berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti orang abadi.